menundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga yang boleh kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat yang terindah jadikan kami Maria rohani yang didekati-Mu, maka kami memberikan waktu kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat, dan kami juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, melembutkan hati kami, sehingga butir firman-Mu jadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi bersama-sama, mari kita membuka firman Tuhan dalam Markus pasal 9. Markus pasal 9 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Markus pasal 9 ayat pertama sampai 13. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka. Yesus naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah pada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagia kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ia berkata demikian sebab dia tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong mereka, waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak dapat melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil memperlihatkan di antara mereka apa yang maksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya padanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang terlebih dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimana dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tapi aku berkata kepadamu, memang Elia harus datang, sudah datang, dan orang yang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Firman Tuhan mengingatkan kita, di mana saat itu Yesus menampakkan diri dalam kemuliaannya. Di mana saat itu dia bersama Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke gunung, dan saat itu Yesus menampakkan diri dalam kemuliaannya, di mana saat ini dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang ke-2, 3, dan pakaian Yesus sangat putih berkilat-kilat. Tidak seorang pun di dunia yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Apa yang dilihat Petrus, apa yang dilihat Yohanes, Yakobus, dan apa yang dilihat Yohanes, diperlihatkan juga Tuhan kembali kepada Yohanes, murid yang dikasih. Kapan? Ketika Yohanes berada di pulau Patmos, ketika Yesus telah mati, telah Yesus naik ke surga, dan Yesus menampakkan diri dan kemuliaan kepada Yohanes waktu Yohanes di pulau Patmos dalam pembuang oleh Kaisar Domitian yang kejam. Disitulah Tuhan menampakkan diri kepada Yohanes. Saat itu dikatakan Wahyu pasal 1
Wahyu pasal 1 ayat yang ke-10 dan selanjutnya. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakang suatu suara yang nyaring bunyi sangkakala, katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkan kepada 7 jemaat itu ke Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, dan Filadelfia, dan Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling tampaklah kepadaku 7 kaki dia dari emas, dan di tengah-tengah kaki dia ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjang sampai ke kaki, dan dililitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih peta, dan mata bagaikan nyala api, dan kaki mengkilat bagaikan tembaga membara dalam perapian, suara bagaikan dasar air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebuah pedang tajam bermata, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Saat itu Tuhan menampakkan diri di dalam kemuliaannya, dan satu ketika Tuhan juga akan menampakkan diri dalam kemuliaan sebagai mempelai pria surga yang akan menjemput jemaat yang bagaikan mempelai wanita yang sudah siap berdamai dan bertemu dengan Dia. Apa yang tersirat dalam Alkitab pasti akan digenapi. Apa yang diperlihatkan pada Petrus, Yakub, dan Yohanes, dan saat di dalam kemuliaan Tuhan menunjukkan diri dalam kemuliaan, dan Tuhan menampakkan diri dalam kemuliaan ketika Yohanes melakukan Patmos, dan satu ketika juga Tuhan menampakkan diri pada saudara. Apakah saudara sudah siap bertemu dengan Dia? Ini pertanyaan. Apakah saudara sudah siap bertemu dengan Dia? Ini yang pertama. Siapkan pakaian hidup kita. Pakaian hidup kita untuk menyongsong bersama-sama masuk pada pesta kawin anak domba. Amin. Jaga kesucian hidup dengan baik. Jangan main-main dosa. Suatu ketika kita akan menyesal. Sebab datang Tuhan sudah diambang pintu, dan kita lihat bukti-bukti otentik. Wahyu 22 ayat 11 sudah digenapi, dan jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus, yang cemar semakin cemar, yang benar hal bicara seks bebas dan sebagainya sudah menyampai ke seluruh dunia. Betapa penting kita sebagai umat Kristen menjaga kesucian hidup dengan baik, dan saat ketika jangan kita menangis menyesal bahkan seperti Nuh, orang yang memasuk bangsa. Nuh buka pintu, tapi pintu karena Tuhan yang menutup. Demikian di Madara yang bodoh, dia ketuk pintu, dan suara pintu dalam, aku tidak kenal pada mempan di Madara yang bodoh ini. Biarkan jadi anak menyiapkan pakaian hidup kita bersama dengan Dia. Amin. Saudara mau menyiapkan hidup dengan baik? Benar Bapa di surga, firman adalah Engkau menampakkan diri dalam kemuliaan, dan Engkau menampakkan diri dalam kemuliaan Parimans, dan saat ketika Engkau juga menampakkan diri dan menjemput gereja untuk siap bertemu dengan Dia. Sucikan hati dan pikiran kami, dan kembalikan kami besok pagi dan pada tubuh yang sehat dengan kita pulang satu waktu. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bertugas setempat, yang juga berkat kesehatan yang prima, pelihara keluarga, belas kasihan kepada bangsa Indonesia yang meninggal semakin habis, tapi sembuh semakin banyak, yang sakit dan kami mohon belas kasihan. Biarlah pandemi corona ini dari negara kami ekonomi berbangkit kembali Tuhan sebagai cinta buat tanah air Indonesia. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus mengenai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia akan. Amin.